Indonesia Academy. Iya bener ya? Indonesia Academy, woy. Dangdut Academy kali ya. Didagangkan dong. Iya. Satu. Oke. Tarik nafas. Oke, dah. Kentut. Community. Ya, Indri di sini. Welcome to our weekly news NFT Academy Indonesia. Yay! Dan berita apa aja nih dalam seminggu ini yang teman-teman harus ketahui? Di sini sudah ada Instagram dari NFT Academy dan sudah kita update juga. Dan mari kita bahas di video ini. Untuk berita yang pertama datang dari Red Bull. Kabarnya, Red Bull menjelajahi Metaverse dengan mulai mendaftarkan merek dagangnya. Kemarin ada beberapa yang sudah mendaftarkan merek dagang, ada Billie Eilish, sekarang Red Bull, terus ada siapa lagi aku lupa. Pokoknya dari sini kita bisa lihat bahwa memang Metaverse Web 3.0 ya tentunya akan menjadi sesuatu yang big thing sekali, dimana kita memang sudah mulai start dari sekarang, karena saat ini sudah banyak pemain besar masuk ke dunia Metaverse. Ya dengan begitu kita bisa baca juga bahwa Metaverse ini is work gitu, dan kedepannya kita tidak akan melakukan aktivitas tanpa Metaverse sepertinya ya. Ada Red Bull. Semakin banyak brand yang mendaftarkan merek dagang mereka, dan baru-baru ini brand yang selalu muncul dalam setiap acara olahraga ekstrim, yaitu Red Bull, mulai menjelajahi Metaverse bahkan menawarkan token NFT. Dan bahkan ya ini dia sudah mendaftarkan merek dagangnya di Metaverse. Ya seru juga sih ya, dunia ini semakin berkembang dan kita jangan sampai ketinggalan tentunya. Next mungkin Indri Ainisa akan daftarkan merek dagang juga nggak ya di Metaverse? And the next news coming from this, Dinasti Garuda, sebuah developer game lokal yang kini menjual karakternya sebagai NFT. Iya, kita udah bisa lihat kan perkembangan seperti apa. Tadi udah ada Red Bull turun ke Metaverse, terus ada beberapa developer game yang turun ke NFT. Ini Dinasti Garuda salah satu developer game lokal, dan sebelumnya ada yang namanya Braindom, kalau nggak salah ya. Dia awalnya merupakan company atau perusahaan developer game, dan sekarang masuk ke dunia NFT juga. Ya kita tunggu aja dari Dinasti Garuda ini akan seperti apa. Kita juga lihat utility-nya, sepertinya akan lebih seru. Apalagi mungkin Dinasti Garuda ini akan akan lebih seru jika bikin game mungkin ya untuk di Metaverse. Wow, luar biasa bukan? Nih, Nusantara Interactive Studio berkolaborasi dengan PT Dinasti Garuda Nusantara untuk merilis game berjudul Dinasti Garuda yang merupakan game strategi bergenre card battle pada 22 Februari lalu. Tak cuma itu, karakter-karakter yang ada di Dinasti Garuda bisa dimiliki dalam bentuk NFT. Nantinya, bagi mereka yang ingin membeli karakter NFT Dinasti Garuda, bisa membelinya di marketplace yang menyediakan NFT. Wow, karakter-karakter yang ada di Dinasti Garuda mengambil tokoh-tokoh dari kerajaan yang dulu pernah ada di Indonesia. Karakter yang ada di game dibuat oleh para desainer-desainer muda Indonesia yang dinaungi Nusantara Interactive Studio. Wow, ini teman-teman bisa lihat juga gambarnya. Di sini ada beberapa tokoh karakter ya, karakter pahlawan yang katanya memang pahlawan-pahlawan Nusantara Indonesia. Dan ya ini tentunya sangat menarik sekali, dan local pride, sebagai local pride aku akan beli kayaknya ya, kalau ada duitnya kan. Tolong disponsori oleh perusahaan. Boleh. Karena ini menarik sekali dan karakternya sangat-sangat keren banget. Nggak sabar untuk jadiin ini sebagai profile picture di Instagram. Okay, the next news coming from MOSS. Proyek ini memanfaatkan NFT untuk mendukung konservasi Amazon. Bisa dibayangkan nggak sih dengan punya MOSS NFT, ini kamu bisa memiliki 1 hektar hutan hujan terbesar di dunia. Dan dengan memiliki NFT ini, kamu juga berkomitmen pada layanan konservasi Amazon selama 30 tahun. Wow, luar biasa. Memang di NFT ini, kita bukan hanya beli sebuah gambar, tidak hanya memiliki sebuah gambar, dan juga bukan hanya sebagai status sosial saja, tapi di belakang itu banyak utility yang memang bisa kita anggap itu sebagai benefit kita. Ada yang menawarkan profit sharing, ada juga yang memang kita bisa ikut berkontribusi secara sosial untuk kayak contohnya ini.
bahwa ketika kita memiliki NFT dari MOS ini, artinya kita berkomitmen pada layanan konservasi Amazon selama 30 tahun. Dan sebelumnya aku sudah bahas juga di Weekly News sebelumnya, kalau nggak salah minggu lalu, ada yang namanya Gajah Society. Nah, kalau Gajah Society tersebut, ketika kita memiliki salah satu NFT dari Gajah Society, kita sudah berkontribusi untuk melindungi gajah di Waikambas. Dan juga tentunya kita bisa dapat tiket gratis ya ke Waikambas Lampung kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman bisa cek aja. Jadi yang mau aku tekankan bahwa NFT bukan hanya sekedar art, tapi banyak utility yang bisa menguntungkan kita di belakangnya, bahkan menguntungkan orang lain di sekitar kita. Kita bisa banyak membantu juga. Oke, and the next news ini news keempat, datang dari Super.yah. Nah, teman-teman siapa sih yang nggak tahu Super.yah ya? Super.yah ini akan dijual sebagai NFT senilai 1,36 triliun rupiah. Dealer Yah Digital Cloud Yachts telah mendaftarkan Super.yah Build baru untuk dijual sebagai NFT seharga $95 juta. Alex Clark, salah satu broker Super.yah terkemuka di dunia di Denison Yachting, telah bergabung dengan Cloud.yah untuk menawarkan teknologi AR kepada klien untuk membangun Super.yah mereka. Nah, ini juga dia bekerja sama dengan arsitek angkatan laut terkenal ya, yaitu Gregory Sam Marshall, membangun Super.yah sepanjang 63 meter, dan juga ini juga salah satu project dari Metaverse, dan juga Super.yah ini adalah NFT yang sangat luar biasa sekali dan dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. So, you guys mau beli atau enggak? Dan seperti ini ada utility di belakangnya sangat menarik sih. So, Dyer, do your own research. And the last news comes from Discord. Nah, teman-teman yang emang sudah nyemplung di dunia NFT dan juga grinding udah nggak asing lagi dengan yang namanya Discord ya. Discord ini adalah tempat atau aplikasi messenger untuk membangun community, terus untuk dapat whitelist, untuk grinding gitu ya. Dan ternyata Weekly News kali ini datang dari Discord yang mengalami masalah teknis dan juga menyebabkan akun pengguna logout dengan sendirinya. Siapa yang kemarin ngerasain itu? Siapa yang ngerasa kalau Discordnya tiba-tiba logout? Ya ini karena ada masalah teknis di dalamnya. Nih, baru-baru ini Discord sempat mengalami down pada sistemnya. Down Detector mulai menerima banyak laporan dari pengguna sekitar pukul 14 GMT. Pengguna mengeluh bahwa mereka tidak dapat menggunakan aplikasi atau mengirim pesan. Mereka juga tidak dapat masuk kembali dari laporan 53% terkait dengan koneksi server. Sementara itu di 31% terkait dengan masalah pengiriman pesan dan 16% lebih lanjut terkait dengan masalah dengan aplikasi. So, sebagus-bagusnya aplikasi pasti akan ada down-nya juga ya. Jadi teman-teman yang memang sedang down saat ini, tenang, karena sebagus-bagus apapun manusia atau aplikasi akan ada masa down-nya. Jadi tetap berjuang, berdiri lagi, dan terus berjuang. Motivator banget gue. Oke teman-teman, ya itu jadi dia Weekly News kita pada minggu ini, ditutup dengan Discord. Buat teman-teman yang lagi cari whitelist atau lagi grinding, semangat terus, semoga dapat whitelistnya. Dan teman-teman yang emang lagi nunggu floor price-nya naik dan sekarang lagi nge-hold NFT, semoga bisa flip. Dan juga yang duitnya lagi nyangkut di Ethereum, semoga cepet-cepet balik dan cepet-cepet profit lagi. Amin. Amin ya, emang kerasa gitu ya. Oke guys, Weekly News kali ini kita close. Sampai ketemu di Weekly News minggu depan. Saya Indrianinsa dari NFT Academy Indonesia. Jangan lupa untuk follow kita di @nftacademy.id dan subscribe YouTube kita di NFT Academy Indonesia. Bye bye. See you on the next video.